Tahukah kamu, hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama, sistem hukum waris adat. Yang kedua, sistem hukum waris Islam. Dan sistem hukum waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang ingin saya bahas di sini yaitu sistem hukum waris berdasarkan adat Bali. Jadi, hukum waris adat Bali menganut sistem patrilineal dan mayorat, yang artinya ahli waris utama adalah anak laki-laki. Saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan seorang anak terhadap sebagai hak mewaris berdasarkan hukum waris adat Bali. Jadi, seorang anak laki-laki disebut dengan puruse adalah sebagai penerus penanggung jawab dari orang tuanya. Jadi yang berhak mewarisi warisan dari orang tuanya adalah anak laki-laki. Bagaimana dengan anak perempuan? Jadi anak perempuan tidak memiliki hak mewaris warisan orang tuanya karena anak perempuan setelah menikah dia akan ikut dengan keluarga si laki-laki. Otomatis dia tidak akan bisa meneruskan tanggung jawab dari orang tuanya. Nah, bagaimana dengan anak angkat? Anak angkat ketika sudah tercatat di catatan sipil dan masuk di kartu keluarga orang tua angkatnya, hak mewarisnya adalah sama kedudukannya dengan anak kandung. Jadi anak angkat berhak mewarisi warisan orang tuanya karena dia juga menjadi puruse. Yang saya tekankan di sini adalah anak angkat laki-laki. Kalau anak angkat perempuan sama, kalau setelah menikah dia tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tuanya. Bagaimana dengan seorang anak laki-laki yang berstatus menikah nyentane? Jadi seorang anak laki-laki yang sudah menikah nyentane, hak mewarisnya otomatis terputus karena anak tersebut menikah ikut dengan keluarga istrinya. Dan di keluarga istrinya yang berhak mewarisi adalah si perempuan yang menjadi istrinya. Yang berhak mewarisi warisan dari orang tua si perempuan ini ya perempuannya, karena si perempuan yang menjadi puruse. Nah, status anak laki-laki yang nyentane ini hak mewarisnya terputus. Jadi kedudukannya sama dengan anak perempuan jadinya. Di keluarganya orang tuanya hak mewarisnya terputus dan di keluarga orang tua si perempuan istrinya juga tidak memiliki hak untuk mewaris. Bagaimana menurut kalian, adil tidak untuk laki-laki yang menikah nyentane? Coba di komen ya. Nah, jadi saya mau membahas juga ada cerita atau kejadian seorang ibu wanita yang ditinggal menikah dengan suaminya dan tidak memiliki puruse anak laki-laki yang meneruskan tanggung jawabnya. Itu menjadi asing di keluarganya karena dianggap tidak berhak mewarisi. Nah, berdasarkan hukum waris adat Bali, ketika si pewaris meninggal dunia, yang berhak mewarisi adalah istri dan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya masih berstatus belum kawin, belum menikah, walaupun dia seorang anak perempuan, dia masih berhak menjadi ahli waris. Nah, anak perempuan ketika sudah menikah, baru terputus haknya menjadi ahli waris. Untuk seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya ataupun yang tidak memiliki puruse atau anak laki-laki, itu jangan sampai merasa terasingkan. Jadi lindungi hak mewaris kalian. Karena berdasarkan hukum waris adat Bali, seorang istri berhak mewarisi warisan dari suaminya. Semasih si wanita tersebut atau seorang ibu tersebut masih menjadi istri dari suaminya tersebut. Ketika si istri ini sudah kawin keluar, otomatis hak mewarisnya juga terputus. Nah, selama menjadi istri, pertahankan hak warisnya sampai
meninggal dunia, sebagai bekal sampai meninggal dunia. Nah, saya juga mau tekankan di sini untuk warisan itu tidak serta-merta dengan harta. Warisan itu juga bisa berupa hutang, bisa berupa harta, bisa berupa hutang. Jadi seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang ada masalah atau kendala tentang pewarisan, bisa di komen-komen ya atau tanya-tanya, nanti sebisanya akan saya jawab. Oke?